Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Berita Daerah dalam Bahasa Minang, Sari Berita Utama. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam bersama Kepolisian memperketat pemeriksaan dokumen dan pajak kendaraan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harapkan Bukit Tinggi di usianya 1 abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusa Padanga, menjelang dimulainya operasi Patuh Singgalang 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam bersama Kepolisian memperketat pemeriksaan dokumen dan pajak kendaraan di kantor Bupati Agam serta RSUD Lubuk Baswang. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Badan Pendapatan Daerah bersinergi Josat Lantas Polres Agam, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Jo UPT Samsat Agam dalam melaksanakan pengecekan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di area kantor Bupati Agam Saratu RSUD Lubuk Baswang. Kegiatan pemeriksaan itu sengaja diselenggarakan jo tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum jo aparatur sipil negara terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak panitia jo mempermudah proses pembayaran ditampik jo menyediakan layanan samsat keliling secara langsung di lokasi pengecekan itu. Kepala Bapenda Kabupaten Agam, Helton, menjelaskan bahwa fokus dari kegiatan ko indak sekedar memeriksa administrasi kendaraan, melainkan juga bagian edukasi agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Helton mengimbau kepada seluruh ASN selaku panutan masyarakat serta warga pemilik kendaraan untuk segera melunasi pajak serta memanfaatkan fasilitas samsat keliling maupun aplikasi pembayaran digital yang telah disiapkan. Dirinya menambahkan bahwa pemeriksaan yang menyasar kendaraan para ASN di lingkungan Pemkab Agamko merupakan bagian dari sosialisasi persuasif menjelang bergulirnya operasi Patuh Singgalang 2026. Kita mengecek yang belum membayar pajak, tapi tidak mengambil tindakan, tidak mengeksekusi atau menilang atau bersama apa, tidak. Jadi kita hanya mencek kendaraan yang belum membayar pajak. Nah, hari ini kita tim sesuai dengan kewenangan kita, tugas pokok dan fungsi kita ada tim, dan kemudian kita juga memberikan pelayanan di lapangan dan samsat kita bagi masyarakat yang akan membayar pajaknya. Ini dipersilakan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan bersama samsat. Diketahui operasi patuh akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat demi meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Penindakan dalam operasi mendatang akan meliputi kelengkapan SIM JSTNK, kepatuhan pembayaran pajak, penggunaan helm, serta kelengkapan kendaraan lainnya dan sesuai jo peraturan. Irsyad melaporkan. Di Nusa Padanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa pengecekan surat tanda nomor kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum tidak dilakukan terhadap seluruh pembeli BBM subsidi. Pemeriksaan hanya dilakukan secara selektif terhadap kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dalam pembelian BBM bersubsidi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat, Helmi Herianto, mengatakan masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rekomendasi hasil rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT solar dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP Pertalite dan disampaikan kepada BPH Migas dan Pertamina Patraniaga beberapa waktu lalu. Menurut Helmi, rekomendasi tersebut bukan mengharuskan seluruh konsumen menunjukkan STNK karena membeli BBM subsidi, melainkan menjadi instrumen pengawasan tambahan ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian data kendaraan dengan QR Code yang digunakan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harapkan Bukit Tinggi di usianya 1 abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Berikut laporan Joni Marbeta. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi SMSI menilai kehadiran para duta besar negara sahabat puncak peringatan 1 abad jam gadang dan malam puncaknya dihelat 20 Juni 2026 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi. Menurut Denny Abdi dan merupakan diplomat karir senior Ranah Minang bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi dan memiliki nilai sejarah gadang dalam perjalanan bangsa Indonesia kiniko maupun dulunya. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis kerana pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI dan dipimpin Perdana Menteri Mr. Safruddin Parwinegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, Kota Ko juga didukung panorama alam nan indah dan kekayaan budaya dan menjadi daya tarik wisata nan ado kiniko. Dirinya menegaskan potensi itu harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat internasional. Momentum peringatan 1 abad jam gadang Ko juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan Kota Ko kepada masyarakat dunia secara global. Denny Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara-negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan sarok, penyediaan air bersih, serta pembangunan dan berwawasan lingkungan go green. Selain itu, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bukit Tinggi Ko memiliki visi yang sama dalam mempromosikan kota itu tanpa meninggalkan identitas budaya lokal civil society. Bahkan wisatawan mancanegara dan tiba untuk melihat keunikan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dimiliki Bukit Tinggi kiniko. Karena itu aspek hospitality, keramatan masyarakat dan pelayanan kepada wisatawan harus taruh dipakui dan ditingkatkan agar Bukit Tinggi semakin nyaman bagi seluruh pengunjung dan tiba kasiko. Bukit Tinggi ini kan sejarahnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara Republik Indonesia, banyak sekali peran baik Bukit Tingginya maupun tokoh-tokohnya gitu. Di masa lalu, masa sekarang dan masa depan Republik Indonesia. Nah, kita ingin menjadi negara maju. Kita punya banyak SDM, kita punya banyak sektor yang bisa kita bangun. Bukit Tinggi ini memiliki paket yang lengkap, khususnya daya tarik histori dan keindahannya. Nah, ini yang mau kita kemas, kita buat secara rapi, secara profesional, termasuk beberapa di antaranya duta besar sahabat. Ini akan semakin positif citra Bukit Tinggi ke depan dan tentu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kalau sudah begitu ya termasuk masyarakat yang ada di Minangkabau menjadi kebanggaan. Kota-kota di Indonesia termasuk Bukit Tinggi ini semakin mengglobal. Kita ikuti best practice dari berbagai negara, misalnya bagaimana kerapian, pengelolaan sampah, gitu. Air bersih itu penting dan kita menuju go green juga supaya polusi makin berkurang dan yang penting juga masyarakat diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yang penting kita kompak, kita punya visi bersama, kita majukan dan kita promosikan Bukit Tinggi. Ya, dan Bukit Tinggi harus membuka diri ya Pak? Harus membuka diri, betul. 100 tahun perayaan jam gadang ini membuka diri, ya of course karena kita mau interaksi dengan orang asing, tapi jangan lupa juga budaya lokal kita tampilkan, karena orang asing itu datang pengen melihat keunikan. Dari sisi budaya kita kaya sekali kan di 100 tahun perayaan jam gadang ini, jadi luar biasa. Peringatan 1 abad jam gadang diharapkan menjadi momentum untuk memperkokoh posisi Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah, berbudaya sekaligus destinasi wisata bertaraf internasional. Joni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Di sana pandangan pemerintah dan komunitas Pariaman Berlari mengagendakan ajang olahraga Pariaman Berlari 2026 di Kota Pariaman dengan menyusuri sejumlah objek wisata sebagai salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan eventku bukan sekedar perlombaan lari biasa, melainkan sebuah momentum untuk menikmati pesona bahari Pariaman sehingga peserta tidak hanya merasakan tantangan olahraga tapi juga menikmati keindahan alam dan suasana khas Pariaman. Ditambahkan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala regional maupun nasional menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menarik kunjungan wisatawan ke Pariaman.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang menetapkan teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Berikut laporan Nofri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang Panjang telah menetapkan teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 bagi jenjang sekolah dasar serta sekolah menengah pertama SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, Nasrul, menyampaikan seluruh satuan pendidikan telah dipersiapkan untuk melaksanakan SPMB sesuai petunjuk teknis dan berlaku. Nasrul mengatakan SPMB tahun ko akan dilakukan secara daring dan luring, jo mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, serta akuntabilitas. Jalur penerimaan dan tasidio meliputi domisili, afirmasi, mutasi, serta prestasi. Disdikbud juga telah menggelar bimbingan teknis untuk kepala sekolah serta panitia pelaksanaan untuk memastikan kelancaran proses SPMB. Jalurnya ada 4. Pertama jalurnya zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga perpindahan orang tua, dan keempat jalur prestasi. Untuk jalur zonasi di Padang Panjang kita buka 2 zona, Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk SMP. SMP kita ada 613 di Kecamatan Padang Panjang Barat, itu SMP 1, 4, dan SMP 2. Kemudian SMP Padang Panjang Timur, SMP 5, SMP 3, dan SMP 6. Masing-masing siswa bisa melakukan pilihan untuk 2 sekolah dengan pilihan 1 dan pilihan 2. Nasrul menyebut masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai SPMB melalui laman resmi SPMB Padang Panjang atau posko informasi di masing-masing sekolah. Dirinya berharap SPMB dapat berjalan tertib, lancar, serta memberikan kesempatan pendidikan dan adil dan merata untuk seluruh anak di Kota Padang Panjang. Dijalankannya untuk jenjang SD, pendaftaran dilaksanakan pada 22 hingga 24 Juni 2026, pengumuman pada 30 Juni 2026, serta daftar ulang pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Sementara itu untuk jenjang SMP, terdapat 2 tahapan pendaftaran, yaitu tahap 1 pada 22 hingga 24 Juni 2026, serta tahap 2 pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026. Lebih lanjut, Nasrul menyebut syarat serta mekanisme pendaftaran juga telah ditetapkan, termasuk usia minimal 6 tahun untuk SD, serta persyaratan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk jenjang SMP, syaratnya adalah lulusan SD sederajat dan dokumen-dokumen lainnya seperti kartu keluarga, serta bukti keikutsertaan dalam program bantuan pemerintah. Tahapannya pertama, untuk SD kita hanya buka 1 kali penerimaan. Tanggal 24 sampai tanggal 26, 27, 28 kita verifikasi, 29 kita pengumuman, tanggal 1, tanggal 2 kita pendaftaran ulang. Nasrul menambahkan Disdikbud juga telah menetapkan kuota jalur penerimaan untuk SD dan SMP, jo komposisi dan berbeda-beda untuk setiap jalur. Daya tampung disesuaikan jo kapasitas ruangan belajar di masing-masing sekolah. Jo seleksi akan dilakukan sesuai urutan prioritas jalur dan persyaratan dan telah ditetapkan jika jumlah pendaftar melebihi kuota. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan 15.820 kursi bagi calon siswa sekolah dasar SD untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imter Pedri, didampingi Kepala Bidang Pembinaan SD Alpen Baharo, semua anak dan indak melakukan sekolah bisa tertampung melalui SPMB dan akan dilaksanakan 18 hingga 29 Juni. Imter menambahkan untuk jumlah SD Nagari dan Ado Kiniko berjumlah 256 dan SD swasta sebanyak 22 sekolah. Sekian berita daerah untuk bahasa Minang untuk siang hari kudu sanak pandangan. Berita daerah selanjutnya dapat sanak dengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang. Pancasila
informasi dan inspirasi.